dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotmar Paris. Penyanderaan sedang lagi terjadi di mana-mana. Baru-baru ini ada majikan mensandra pegawainya 21 hari karena dianggap mencuri hartanya. Terus di Bandung ya 3 tahun disandra katanya. Ada lagi di Jakarta juga 6 hari juga sama karena dianggap mencuri. Sandra tanpa melalui proses keadilan, ditahan, ada yang diborgol, ada yang diapa-apain. Inilah Indonesia zaman sekarang itu. Inilah Hot Room, jeritan dari balik ruang terkunci. Kasus penyekapan dan penganiayaan kembali menjadi sorotan. Sejumlah kasus dengan modus relasi kuasa dalam hubungan asmara hingga aksi main hakim sendiri di lingkungan kerja terjadi di berbagai daerah. Kasus pertama terjadi di Kabupaten Bandung, di mana seorang perempuan berinisial YTR diduga disekap dan disiksa oleh pasangannya TH selama kurang lebih 3 tahun, sejak 2023 hingga 2026. Sementara itu di Jakarta, dugaan penyekapan terjadi di lingkungan kerja yang berada di kawasan Kalibaru. 3 karyawan percetakan diduga dirantai dan dikurung di dalam gudang selama 21 hari setelah dituduh mencuri oleh pelaku. Kasus serupa juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di mana seorang karyawan lapangan padel diduga disekap dan dianiaya oleh puluhan orang setelah dituduh mencuri raket. Rangkaian kasus ini menjadi pengingat bahwa dugaan tindak pidana harus diproses melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri. Mantan Gubernur almarhum Basuki Sudirman, mantan Gubernur Jawa Tengah, pernah berkata, tidak semua laki-laki contohlah aku. Maksudnya itu contohlah Hotman minum kopi luwak hitam premium, ya. Contohlah Hotman minum kopi luwak, makanya selalu segar, sudah 43 tahun jadi pengacara. Jangan lupa, di Amerika 5 juta lebih orang lupa ingatan karena sudah menua. Ya, itu menurut penelitian loh. Jadi cara mencegahnya, contohlah Hotman, minum kopi luwak dari pagi sampai sore sampai 5 kali, tapi tanpa gula. Ini dia kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Halo Bapak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra. Anda yang menangani penyanderaan oleh majikan 21 hari. Betul. Bisa diceritakan kasus posisinya? Baik, terima kasih Bang. Ya. Jadi ini berawal dari telepon 110 ke Polres. Ya. Jadi kita melihat dilaporkan adanya 3 orang yang sedang disandra. Kemudian piket ke sana, memang sudah ada masyarakat yang berkumpul melaporkan dan kita cek ke lokasi. Benar adanya ada 1 orang di lantai 2 itu sedang dirantai dengan rantai, kakinya diikat. Kemudian di lantai 3 itu diikat dengan menggunakan sling. Ya. Itu pengakuannya adalah karena mereka mencuri. Ya. Terus kemudian pemilik atau yang menjadi manajer di sana itu meminta tebusan sebesar 50 juta per orang. Ya. Jadi mintanya 150 juta. Ya. Nah, kemudian dari sana kita bebaskan, kita amankan di Polres, kemudian kita amankan waktu itu 5 orang saksi. Ya. Kemudian 2 orang langsung kita gelar, kemudian tetapkan tersangka, kemudian besoknya kita panggil lagi saksi-saksi dan kita tetapkan jadi 7 orang tersangka. 7 orang tersangka? 7 orang tersangka termasuk 1 orang yang pemilik dari advertising itu, yaitu Murprint itu.
Semua 7 orang ditahan. 7 orang kami tahan. Itu ancaman pasal yang dituduhkan apa tuh? Ada yang pengancaman dan kekerasan, pengancaman, penyanderaan, perampasan kemerdekaan satu, terus kemudian itu 9 tahun kalau nggak salah ya. Ya 9 tahun ya ancamannya. Ancaman pemerasan, terus kemudian penganiayaan. Oke. Jadi satu majikan, pemilik, satu manajer-manajer. Ya, 6 orangnya termasuk karyawan, walaupun di situ ada relasi, ada yang adik, ada yang saudara, tapi 6-nya bekerja sama. Mereka semua terlibat dalam ya. Benar, jadi 7 orang itu ada perannya masing-masing. Boleh diceritakan selama mereka disandra, diapain, dikasih makan nggak? Dikasih makan, tapi memang tidak reguler, jadi ada beberapa kali memang mereka tidak dikasih makan dalam 1 hari begitu. Ya. Terus kemudian dipasung, kakinya diikat. Dipasung? Betul. Ya. Jadi dipasung, tidak bisa keluar dari gedung itu. Terus selama 21 hari, emang keluarganya tidak cari? Bahkan keluarga kan dihubungi, disampaikan bahwa korban-korban ini adalah pelaku dari pencurian. Oh, jadi pemilik toko ini menghubungi orang tuanya? Benar, jadi pemilik toko ini menyuruh karyawannya untuk menghubungi dan meminta uang tebusan kepada keluarga-keluarganya. Bahkan salah satu keluarga dari korban itu sudah membayar atau mentransfer sebesar 50 juta. Dan keduanya, yang lainnya, 2 orangnya, satu sudah ada yang transfer 5 juta, yang satunya ada yang belum sama sekali. Tetap tidak dilepaskan? Yang sudah membayar 50 juta pun tetap tidak dilepaskan. Akhirnya polisi bertindak karena ada yang melapor atau bagaimana? Polisi bertindak karena mengetahui itu karena laporan tersebut. Mengetahui ada laporan. Ya, sekarang sudah ditahan ya? Sudah ditahan. Bravo Bapak Polisi. Terima kasih. Sekarang kita ke pengacara tersangka, benar ya? Siap. Pak Petrus. Siap. Anda pengacara dari yang mana? Awalnya satu, Bapak Aditya. Ya. Karena orang tuanya di tanggal 25 sudah menghubungi kami. Ya. Tanggal 26 kami arahkan di tanggal 26 itu segera ke Jakarta. Ya. Segera di Jakarta, tiba di pukul kurang lebih jam 12. Jadi salah satu pelaku gitu? Salah satu korban ini? Korban. Ya. Jadi beliau bercerita tentang kronologis yang diderita oleh anaknya. Ya. Dan kami lakukan secara legalitas, kami minta tanda tangan surat kuasa dan kami minta kronologisnya. Akhirnya saya berinisiatif untuk menghubungi kolega saya, rekan kita kepolisian. Bang, saya ceritakan bahwa ini ada penyanderaan, saya bilang penyekapan yang terjadi. Jadi sekiranya abang tolong bantu saya minta nomor Resmob di Polres Jakarta Pusat. Nah, rekan saya mengirimkan kepada saya, habisnya kami persiapkan ya dari Lembaga Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat, kami terjun ke TKP. Ke TKP kami sudah dihadang masuk oleh karyawan mereka. Dihadang, berupaya kami untuk masuk dan akhirnya ada suatu kesempatan kami naik ke atas. Ke lantai 2 kami melihat para pekerja ada di ruangan dan saya tanya, di mana Adit? Di mana Adit? Mereka diam semua. Akhirnya ada lorong kecil dan gelap. Saya masuk bersama rekan saya, melihat rekan saya di depan, ini bang katanya. Dia terduduk lemas. Kita hidupkan lampu. Kita lihat Adit ini dalam posisi dirantai. Ya Tuhan, saya bilang kok seperti ini. Terus yang pingin mencoba mengelabuhin kita, membuka kunci Aditnya agak gelap karena sulit. Namanya Saiful. Bang Saiful, kenapa ini? Saya bilang, saya pegang kuncinya ya, saya amankan ya. Saya tanya ke Saiful, ada yang lain nggak? Ada katanya. Kami terkejut, di mana? Di atas. Jadi kami langsung naik ke atas, ternyata kami menemukan Muhammad Rafli dengan si Tegar. Sama posisinya di borgol. Kakinya di borgol, hanya saja lebih panjang tali bajanya. Jadi kami lihat seperti itu, kita ke bawah. Kenapa kalian lakukan itu? Ibu-ibu atas nama Sterli kalau tidak salah dibilang di sini kalau melakukan pelanggaran sudah biasa dipasung. Seperti itu. Sudah biasa dan itu memang dibuktikan sebelumnya pernah juga diperbudak di situ selama 1 tahun 2 bulan. Berarti ada tindak pidana sebelumnya? Ada, dan orang itu korban itu atas nama siapa itu dia bisa melarikan diri atas nama Doki. Doki kalau dengar ini, ayo bikin laporan polisi lagi.
Jadi Doki ini setelah 1 tahun 2 bulan dia bisa melepaskan borgol yang diikat di besi. Jadi kalau udah dipekerjakan diikat di besi. Nah, jadi dia tuh bebas lari. Oke. Nah, setelah itu berkaitan dengan ketiga korban ini. Jadi ketiga korban ini diberikan tekanan. Yang pertama ada yang mengaku atas nama Reza dari Bareskrim. Sebetulnya dia mengetahui bahwa ketiga orang itu dipasung. Oknum Bareskrim tahu? Tahu. Koneksi si pemilik? Betul. Oke, tapi tidak malah oknum polisi itu malah... Yang mengintervensi dan menakut-nakutin para korban ini, oknum ini. Karena sudah 3 kali pertemuan bernegosiasi kepada pihak keluarga. Pertama pihak perusahaan meminta 230 juta. Selanjutnya bernegosiasi 70 juta dan salah satu orang tuanya memang tidak mampu atas nama Tegar. Dia tidak mampu, 50 juta pun tidak mampu. Dan dia sampaikan lebih baik Pak, serahkan kepada pihak kepolisian biar anak saya bertanggung jawab. Nah, mengenai tuduhan pencurian barang limbah itu tidak benar. Jadi limbah itu adalah bekas percetakan. Jadi si Tegar ini di divisi ketika limbah itu tidak diambil oleh customer, jadi mereka itu bisa menjual barang tersebut. Oleh karena pada waktu itu si Tegar ada kebutuhan khusus sehingga dia menjual diam-diam tanpa sepengetahuan 2 rekannya. Jadi terjuallah dengan harga 700.000. Ketika salah satu customer pingin meminta cetakan itu, dilihat dari CCTV ada yang mengambil. Dianggap mengambil itu adalah si Tegar. Dicari itu ketemu itu barang. Dari 6 set itu ada 1 memang yang dijual oleh Tegar. Hasil penjualan itu sebesar 700.000 rupiah. 700.000 rupiah itu sudah diambil oleh majikan ataupun pihak perusahaan sebesar 500.000. Jadi artinya Anda mengakui bahwa memang ada perbuatan dari, tadi saya mohon maaf, tadi saya bilang pengacara dari korban. Jadi memang ada memang perbuatannya. Tapi gimana coba? Mengakui ada perbuatan mencuri itu. Dia bukan mencuri, itu memang haknya mereka, divisi mereka. Tidak ada campur tangannya pihak perusahaan. Kalau haknya itu kan milik majikan. Enggak, itu memang ada menjadi suatu kebiasaan ketika mereka sudah barang itu kan punya customer. Ketika customer tidak mengambil, bagian divisi itu bisa menjual. Yaitu ada 3 orang di dalam divisi itu. Nah, akhirnya dijual sama Tegar mendapatkan uang sebesar 700.000. Setelah itu ketahuan oleh rekan-rekannya dikembalikan kepada pihak perusahaan. Jadi kalau 700.000 itu dibagi 3 pasti mendapatkan 233.333, 233.330 rupiah. Si Tegar hanya dikembalikan hanya 200.000. Pas pada waktu itu si Tegar ini pernah minta antar sama Aditya dan minta antar dengan Rafli. Maka bukan Raffi Ahmad kan bukan? Bukan. Si Muhammad Rafli. Muhammad Rafli ini kan pernah diberi oleh Tegar sebesar 50.000 rupiah masing-masing mereka ini. Dengan ada keterlibatan 2 orang ini beranggapan mereka ini berkomplotan. Padahal divisi yang berbeda. Kalau Rafli dengan si Aditya dia memang sebagai kurir. Kalau dari segi harga barang ini, anggaplah ini barang majikan. Harga nilainya sebenarnya berapa? 10.000. Bukan, harga yang limbah apa itu? Berapa? Kalau limbah itu bukan punya majikan. Enggak, anggap punya majikan. Berapa harganya? Kalau dianggap punya majikan itu diangkat hampir 40-an ribu rupiah. 40.000 rupiah. Itu barang seperti kita membuat sablon. 40.000 kok diminta tebusan 50 juta? Gimana sih? Kalau sebetulnya bukan 50 juta, Bapak. 230 juta. Dihitungnya dari semenjak mereka kerja di tahun 2024 itu. Dianggap ada melakukan hal yang sama. Maka dilihat dari berapa sih nota pembuatan istilahnya sablon itu. Itu dihitung, dikalkulasikan. Maka dianggap semua kegiatan itu dilakukan oleh mereka bertiga. Padahal sudah disurvei oleh pihak perusahaan ke tempat pengepul itu tidak ditemukan barang buktinya. Jadi sekarang si tiga korban ini sudah kembali ke orang tuanya. Siap, sudah dalam keadaan sehat. Yang satu masuk rumah sakit sampai detik ini sudah 3 hari. Kenapa masuk rumah sakit? Kondisinya tidak stabil yang pertama, yang kedua
kekurangan cairan hidrasi. Emang Anda sendiri pengacara daerah mana? Saya asli Kalimantan Barat dan berdomisili di Jakarta. Oh Jakarta, dikirain. Ini pakaian Dayak gue lihat. Iya, Dayak. Oh begitu. Emang ini yang ketangkap ini orang Dayak? Bukan. Yang korban ini orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan Jakarta. Soalnya aku baru tahu. Saya kan ke Pontianak. Ternyata cewek Dayak cantik-cantik loh. Iya. Jadi Benar? siap. Terlambat gue datang. Oke, jadi sekarang Pak sudah ditahan 7 orang ya? Sudah ditahan 7 orang. Kira-kira selanjutnya apa? Sudah kami waktunya masih lama P21. Kami masih melengkapi berkas perkara dengan memeriksa saksi-saksi yang lain, termasuk koordinasi dengan jaksa penuntut sampai dengan P21. Oh gitu ya, masih melengkapi ya? Iya betul. Dan alat bukti semua udah cukup. Alat bukti sampai saat ini sudah cukup. Ya. Memang tidak menutup kemungkinan kami masih mencari bukti yang lain juga. Kalau tadi ada informasi, ada pernah ada yang sebelumnya. Kami mau sebelumnya gitu. Ya, kami pun akan gali informasi tersebut. Siapa namanya tadi? Doki. Doki, kalau kamu mendengar ini datanglah. Ya, ada pengacara ganteng di sini untuk mewakili kamu. Kita istirahat dulu sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba luwak hitam baru. Kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa minum luwak hitam premium.